Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Khairul Hudan, NPM 19477111002, Prodi Pendidikan Olahraga, mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga, materi tentang gizi olahraga. Istilah gizi dalam ilmu gizi di Indonesia baru mulai dikenal sekitar tahun 1952 sampai 1955. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme untuk mengambil makanan dan mengolah zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Pengertian gizi menurut para ahli. Tuti Sunardi mengartikan gizi merupakan kondisi yang dapat menciptakan suatu pengaruh terhadap proses pertumbuhan berbagai macam makanan guna mempertahankan hidup. Pengertian ilmu gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal, atau ilmu yang pelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Beberapa istilah gizi. Bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan untuk tumbuh, bekerja, dan memperbaiki jaringan. Gizi baik, keadaan sehat yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan pangan dalam jumlah yang cukup serta seimbang. Gizi kurang, suatu keadaan tidak sehat yang terjadi karena tidak cukup makanan yang dikonsumsi sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dalam jangka waktu tertentu. Gizi lebih, keadaan yang timbul karena konsumsi pangan yang berlebihan selama jangka waktu tertentu yang melebihi kebutuhan tubuh. Gizi salah, keadaan tidak sehat yang disebabkan oleh karena kekurangan atau kelebihan satu atau lebih zat gizi dalam susunan makanannya dalam jangka waktu lama. Kelebihan makanan atau pola pangan. Cara-cara yang dipakai orang pada umumnya untuk memilih bahan makanan yang mereka makan sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, kebudayaan, dan sosial. Konsumsi pangan. Semua bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang atau masuk tubuh dalam jangka waktu tertentu, biasanya waktu 24 jam. Makanan seimbang, suatu susunan makanan yang memenuhi seluruh kebutuhan gizi baik jumlah maupun jenisnya. Zat gizi, senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan dan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Zat gizi esensial, zat gizi yang dibutuhkan tubuh tetapi tubuh tidak dapat mensintesanya atau tubuh tidak mampu mensintesanya dalam jumlah cukup waktu memenuhi kebutuhannya. Status gizi atlet, keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan di dalam tubuh. Keamanan pangan, tersedianya pangan yang aman dari segi norma, agama, keyakinan, kesehatan, dan keracunan bagi setiap orang. Fungsi umum zat-zat gizi. Zat gizi merupakan senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan dan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Sekelompok utama zat gizi yaitu karbohidrat. Sumber utama karbohidrat terdapat di makanan pokok seperti beras, sagu, terigu, jagung, ubi jalar, singkong, telas, kentang, dan lain-lain. Di dalam tubuh karbohidrat merupakan salah satu sebagai utama energi. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling murah
Karbohidrat yang tidak dapat dicerna, tidak dapat menghasilkan energi, misalnya selulosa, galaktan, dan pentosan. Jadi tidak akan menyebabkan kegemukan dan sangat baik untuk membantu proses pencernaan. Karbohidrat dicerna dalam 1-3 jam, protein dalam 3-4 jam, lemak antara 4-5 jam. Karbohidrat mempertahankan tingkat glukosa darah pada saat melakukan latihan olahraga dan mengganti glikogen otot. Jumlah yang dibutuhkan tergantung dari jumlah pemakaian energi sehari-hari, tipe dari olahraga, seks, dan kondisi situasi lingkungan. Protein terdiri dari unsur C, H, O, dan N. Berdasarkan komponen yang menyusun protein, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu A. Protein sederhana atau simple protein adalah hasil hidrolisa. Total protein jenis ini merupakan campuran yang hanya terdiri atas asam-asam amino. B. Protein kompleks adalah hasil hidrolisa. Jumlah dari protein jenis ini selain terdiri atas berbagai jenis asam amino, juga terdapat komponen lain, misalnya unsur logam, gugusan, fos, dan sebagainya. Contoh hemoglobin, lipoprotein, glikoprotein. C. Protein derivat ini merupakan ikatan antara sebagai hasil hidrolisa parsial dari protein natif, misalnya albumosa, pepton, dan lain-lain. Lemak adalah zat makanan yang paling banyak menghasilkan energi, di mana tiap 1 gram lemak menghasilkan 9 kcal. Lemak dalam bentuk padat disebut lemak, sedangkan lemak dalam bentuk cair disebutkan minyak. Lemak yang terbentuk padat umumnya terdiri dari lemak jenuh dan berasal dari hewani. Lemak jenuh dikenal dapat meninggikan kolesterol di dalam badan. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu A atau 1 lemak tunggal tak jenuh yang hanya mempunyai 1 ikatan rangkap. Lemak ini tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kolesterol di dalam tubuh. B atau 2 lemak majemuk tak jenuh yang mempunyai 2 atau lebih ikatan rangkap. Lemak ini lebih banyak terdapat di dalam minyak tumbuh-tumbuhan dan minyak ikan dan berfungsi menurunkan kolesterol. Vitamin dan mineral. Penelitian menunjukkan bahwa defisiensi vitamin yang sebagian besar adalah vitamin larut air dapat terjadi dengan cepat pada seseorang dengan diet rendah kalori. Vitamin tersebut harus digantikan setiap harinya dengan suplemen vitamin. Vitamin dan mineral terdapat pada buah-buahan. Kandungannya sangat tinggi dan baik dikonsumsi sesuai kebutuhan. Masalah gizi pada atlet remaja. Gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Amenore pada atlet wanita. Osteoporosis olahraga. Petunjuk umum tata gizi pada atlet. Makanan yang bervariasi. Pesantai maupun orang yang sedang berlatih tentu perlu makanan yang bervariasi yang meliputi 4 sehat 5 sempurna. Sejumlah kira-kira 6.500 kj atau 1.500 kcal per hari. Atlet selama latihan dan pertandingan memerlukan jumlah kalori 2-3 kali lebih banyak. Kendalikan berat badan. Patokan misalnya tinggi badan atau TB, atau berat badan BB, atau indeks massa tubuh yang digunakan untuk menilai akseptabilitas berat badan orang dewasa. Tidaklah tepat untuk atlet karena tidak memberikan informasi tentang komposisi tubuh. Misalnya, atlet dengan angka tulang dan massa otot yang besar dapat dianggap sebagai kelebihan berat badan atau overweight, padahal kandungan lemaknya sedikit. Hindari terlalu banyak lemak.
atlet yang terlatih dalam banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi daripada yang tidak terlatih. Atlet dengan sumber lemak tubuh yang rendah sekalipun ternyata mempunyai jumlah besar persediaan jaringan lemak, sehingga tidak memerlukan makanan ekstra lemak. 2. Hindari makanan terlalu banyak gula. Gula murni atau makanan yang terlalu manis dalam menu dasar hendaknya dikurangi karena dengan mengkonsumsi gula tidak murni yang terdapat dalam sayuran, buah-buahan, dan padi-padian juga sekaligus mendapatkan mineral dan vitamin yang diperlukan. 3. Makanan lebih banyak padi-padian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Cadangan glikogen dalam otot penting untuk penampilan. Tata gizi dengan CHU tinggi diperlukan untuk mengganti glikogen otot yang habis terpakai untuk latihan. Setiap gram CHU menghasilkan energi sebagai 16 kJ, sama dengan 4 kcal. Tata gizi dengan CHU kompleks tinggi dapat membantu mengatur berat badan karena kandungan nilai energinya yang relatif rendah dan cukup mengenyangkan. Hindari minum alkohol. Pengaruh buruk akut dari alkohol adalah motorik atau formasi, proses berpikir dan emosional. Dari sudut fisiologi, alkohol menghambat proses glukonesis dengan akibat leukemia dan meningkatnya resiko dehidrasi pada olahraga. Hipolikemia dalam hubungan dengan asupan alkohol dapat mengganggu termoregulasi dan dalam hal melakukan olahraga di lingkungan dingin dapat menyebabkan suhu tubuh sangat menurun atau hipotermia. Kurangi garam. Hal ini bertentangan dengan keyakinan yang sudah populer, yaitu bahwa atlet memerlukan tambahan garam dalam makanannya. Asupan natrium atau Na harian yang dianjurkan antara 40-100 ml atau hari biasanya cukup untuk atlet pada umumnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!